Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Engkau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Kristus. Kembali lagi kita di pagi hari ini dalam program Selamat Pagi Sahabat. Sebelum kita mendengarkan sharing firman pada pagi hari ini, marilah kita satukan hati, kita mau datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat kasih setiamu. Pagi ini Kau masih memberikan kami kesempatan untuk menyambut hari yang baru. Kami percaya itu bukan karena kebetulan, bukan karena kekuatan kami, tapi hanya karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu untuk sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang membuka hati setiap kami untuk kami bisa terbuka akan suara-Mu Tuhan. Kami mau mengenal
mengenalmu lebih lagi, kami mau lebih taat padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Seperti rumput sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
seperti rusa yang haus Tuhan untuk tinggal dalam hadirat-Mu. Kaulah Gembala Agung kami, Gembala kami yang menuntun kami ke air yang tenang. Sampai hari ini Tuhan, hari Sabtu yang ketiga, minggu yang ketiga, Kau selalu ajari kami, Kau teduhkan hati kami Tuhan dari semua permasalahan kehidupan. Kami mengucap syukur atas semua hal yang sudah Kau izinkan boleh kami nikmati Tuhan, di mana dalam minggu ini saudara kami semuanya Tuhan yang mulai masuk dalam bulan puasa, yang dimana sebelumnya juga kami bisa menikmati bersama keluarga besar untuk merayakan Imlek. Kami terima kasih juga Tuhan untuk masa Prapaskah yang dimana kami juga berpuasa Tuhan. Kami tahu Kau izinkan indah pada waktunya, dan pagi hari ini Kau ingin kami terus punya iman yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan buat semua keluarga besar. Selamat pagi sahabat yang tubuhnya mungkin masih lemah Tuhan. Pagi ini biarlah kekuatan yang dari Tuhan menguatkan semua jemaat-Mu Tuhan, semua umat-Mu yang tubuhnya masih lemah. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sakit Tuhan, apapun penyakitnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, biarlah mereka semua berkata, saya sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Dan kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Bagi semua umat-Mu Tuhan yang membutuhkan mujizat-Mu, tangan-Mu terulur buat semua yang membutuhkan mujizat. Biarlah semua kelepasan, kebebasan dari belenggu dan ikatan semua dosa kami yang sudah Kau bebaskan di kayu salib Tuhan. Darah-Mu yang tercurah, tubuh-Mu yang terpecah. Kau sungguh-sungguh berkenan untuk mengangkat kami orang yang berdosa ini Tuhan. Untuk kami tidak terus mengingat-ingat akan masa lalu kami, mengingat akan kegagalan kami, mengingat akan kenajisan kami. Kau izinkan kami masuk dalam kasih karunia-Mu Tuhan, pengampunan-Mu nyata. Ajari kami punya hati yang terus bertobat dengan cara yang benar. Dan hari ini Kau ajarkan kami Tuhan, bagaimana iman itu semakin hari semakin bertumbuh. Roh Kudus, berikanlah Tuhan pengajaran-Mu, roh wahyu, hikmat dan pengertian pada hamba-Mu yang menyampaikan pagi hari ini Tuhan. Biarlah Kau berikan kemampuan hamba-Mu untuk sharing dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Dan ajari juga semua Tuhan, semua umat-Mu, jemaat-Mu yang mendengarkan ibadah pagi ini Tuhan. Selamat pagi sahabat, mana kami walaupun tidak di lokasi yang sama, tapi kami bisa belajar firman Tuhan, kami bisa saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mendoakan. Dan kami tahu hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini adalah hari kebahagiaan buat kami semua. Hari ini adalah hari mujizat Tuhan. Hari ini adalah hari pengajaran. Dan biarlah di dalam nama-Mu kami sungguh-sungguh berdoa. Kami merendahkan hati kami untuk mendengarkan pengajaran-Mu. Di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya, yang mau mendengarkan firman Tuhan, mau bertumbuh, diajar, dicintai, disembuhkan, dan diberkati, katakan dengan iman. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya mengucapkan selamat berpuasa buat semua saudara yang berpuasa. Dan saya percaya kita masuk masa luar biasa, kita masuk masa Prapaskah, kita masuk juga buat saudara-saudara kita yang beragama Islam juga masuk dalam puasa, menunaikan ibadah puasa. Dan juga kita baru saja menyelesaikan kebahagiaan sebuah kumpul-kumpul sama-sama di hari Imlek yang luar biasa, berdekatan dengan Valentine. Dan kami percaya Anda sudah mendapatkan penghiburan setelah kumpul-kumpul gitu ya, saling sharing, menguatkan. Oh seru saudara. Kemarin kita kumpul kurang lebih hampir 50 orang ada di tempat kami. Puji Tuhan kami ketempatan, ada kurang lebih 50 orang saling sharing. Mereka kaget dengan penurunan berat badan saya yang dulunya pernah masuk dalam obesitas level 3 saudara, karena sempat masuk ke 133 kilo dan sudah berkurang sebanyak 51 kilo. Mereka minta diajari bagaimana cara menurunkan dengan benar dan tidak sakit dan tidak menimbulkan penderitaan dan tidak membuat malah jadi tidak sehat gitu kan. Nah, senang sekali bisa sharing. Mereka waktu saat mau makan, mereka mulai ngukur kalori sambil guyon. Waduh, kalorinya sudah sekian. Akhirnya ada yang mulai naik sepeda stasioner di tempat kami, ngurangi kalorinya.
Ya puji Tuhan kalau bisa sharing buat semua teman-teman, buat semua keluarga yang mungkin mengalami masalah seperti saya. Dari kecil saya tidak pernah masuk dalam kategori overweight ataupun fit, selalu masuk dalam kategori obesitas, karena dari kecil saya sudah lebih besar ukurannya dibandingkan usia, tinggi badan, dan juga segalanya. Nah, puji Tuhan hari ini saya bisa sharing lagi. Saya percaya Anda pasti punya banyak inspirasi baru, dan hari ini saya kalau disuruh memberikan tema di hari Sabtu yang ketiga, minggu yang ketiga, saya akan berikan tema dengan judul seberapa mahal imanmu di hadapan Tuhan, saudara. Nah, saudara harus paham bahwa kita tuh membutuhkan iman untuk percaya, saudara. Bahwa apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan itu selalu benar. Itulah kenapa jangan pernah Anda menyepelekan setiap kali Anda mendengarkan YouTube GBI Lampir Tengah Raya dalam program Selamat Pagi Sahabat yang sudah hampir 2 tahun ini saya layani Bapak Ibu semuanya. Dan ingat, ini channel ini bukan milik saya, tapi channel ini milik Bapak Ibu semuanya, di mana saya diberikan tugas untuk melayani Bapak Ibu semuanya dalam kemuliaan Tuhan. Dimana kalau kita baca Alkitab setiap hari, kita membaca firman Tuhan dan kebenarannya, itu adalah kebenaran tertinggi dalam hidup Anda dan saya. Maka kalau ada orang bilang Alkitab dipalsukan, Anda jangan gampang untuk terkecoh, saudara. Itulah kenapa Anda harus buktikan dulu yang mana yang dipalsukan. Jangan-jangan yang bilang begitu tidak membaca dengan benar. Itulah kenapa saya berulang kali mengingatkan bagi para sahabat yang mungkin sudah meninggalkan iman Kristennya, ya sudah, lebih baik bicaralah dengan iman baru Anda, nggak usah ngurus yang lama daripada nanti Anda malu, gitu kan. Oleh sebab itu kemampuan kita untuk mendengarkan perkataan Tuhan, perkataan suara firman Tuhan adalah unsur yang terpenting dalam iman kita, saudara. Itulah kenapa mari kita lihat Yohanes pasal 10 ayat 27 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Nah, itulah kenapa Anda harus paham, saudara, bahwa kalau kita tuh adalah seperti domba, domba itu lemah. Saya sharing di 2 minggu yang lalu, saya sharing bahwa domba itu lemah, ada di kawanan serigala, ada di kawanan segala macam. Domba itu harus dengar-dengaran akan gembalanya, karena gembala itu akan menuntun mereka ke air yang tenang, ke padang yang luas, gitu. Nah, sedangkan kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan, ingat di Roma 10 ayat 17, Roma 10 ayat 17, maka kita nggak akan punya iman. Dikatakan jadi iman timbul dari apa yang didengar. Kalau kita nggak mendengarkan suara gembala kita, ya kita nggak punya iman. Karena di Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari apa yang didengar, dan apa yang didengar itu berasal dari pemberitaan tentang Kristus, saudara. Nah, itulah kenapa masihkah Anda dan saya berbicara kepada Tuhan setiap hari? Dan pertanyaan berikutnya, masihkah Tuhan berbicara kepada domba-dombanya? Itulah kenapa hari ini seberapa mahal imanmu di hadapan Tuhan itu tergantung kita, saudara. Kita harus tahu apa Tuhan itu masih bicara ya kepada domba-dombanya. Saya beritahu demi kasih Tuhan, Tuhan Yesus Kristus masih berbicara kepada orang percaya hingga hari ini, saudara. Yang juga katakan yes. Yang percaya katakan amin. Jadi dia masih berbicara kepada kita sebab dia adalah gembala yang baik. Nah, seberapa besar iman Anda? Anda harus paham Tuhan bisa berbicara melalui apa saja. Bagaimana bisa memperbesar iman kita kalau kita tidak tahu bagaimana Tuhan bisa berbicara kepada kita, saudara? Nah, hari ini saya mau sharing, Tuhan tuh dapat berbicara kepada kita melalui apa saja. Yang pertama, Tuhan dapat berbicara kepada kita melalui Alkitab, melalui firman Tuhan yang tertulis. Itulah kenapa setiap hari kami ada program namanya MBA, Mari Baca Alkitab, saudara. Kalau Anda tergabung dengan komunitas sel, Anda tergabung di salah satu WhatsApp group dari GBI Lampir Tengah Raya, Anda pasti akan ada dalam grup Journey of the Word.
dalam program Mari Baca Alkitab, saudara. Nah, itu penting karena kita dapat mendengarkan pembicaraan Tuhan itu salah satunya lewat Alkitab, lewat firman Tuhan yang tertulis. Yang kedua, saudara, salah duanya adalah Tuhan bisa berbicara melalui mimpi dan penglihatan, saudara. Dan yang ketiga, Tuhan bisa berbicara melalui suara Roh Kudus yang lembut berbisik dalam hati, yang memberikan Anda dan saya ketenangan dan damai sejahtera. Dari 3 hal ini saja itu sudah membuat sebuah gambaran bahwa kita terus terkonek, terus tersambung dengan Tuhan, saudara. Nggak bisa Anda setiap pagi, bahkan nggak cuma mau makan, setiap pagi setelah bangun tidur, sebelum memegang handphone dan sebelum memegang segala macamnya, kita mesti berdoa. Nanti setelah itu kita baca Alkitab, kita memuji dan menyembah Tuhan. Bagi yang tidak bisa main musik, Anda bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan mendengarkan dari YouTube, dari Spotify. Anda bisa mendengarkan khotbah-khotbah dari para hamba Tuhan, dari pemimpin rohani Anda, keluarga rohani Anda. Dan sebelum kita makan, tidur, dan segala macamnya, terus connect, saudara. Anda bisa mendengarkan suara Tuhan. Yang keempat, melalui para pemimpin rohani dari keluarga rohani. Yang kelima, lewat peristiwa dan kejadian. Banyak hal Tuhan itu berbicara kepada dan saya juga melalui peristiwa-peristiwa sehari-hari, saudara. Lalu kenapa kita tuh butuh iman untuk bisa percaya dan menempatkan perkataan firman Tuhan di Alkitab sebagai otoritas perkataan tertinggi dalam hidup Anda dan saya, saudara. Itulah kenapa pastikan Anda paham bahwa seberapa mahal iman itu buat Anda dan saya. Bagi saya, hidup itu yang penting iman, saudara. Suatu hari saya sering mendengarkan orang-orang itu ya, kalau ngomong itu kadang-kadang nggak dipikir. Yang keluar tuh negatif terus. Kita kasih masukan seperti apapun selalu jawabannya negatif, saudara. Selalu dari sisi yang negatif. Ada seorang motivator yang ngomong, hati-hati dengan pembicaraanmu, karena apa yang kita berbicarakan itu, saya percaya seorang Kristen, motivator ini, dia pembicaraan itu adalah doa, saudara. Kalau Anda bicara negatif, maka apa yang Anda katakan itu akan Anda tuai, saudara. Makanya daripada kita berbicara negatif, tahan, lebih baik nggak usah bicara, sampai kita sanggup berbicara positif, maka yang positif itulah yang terjadi. Nah, ketika kita ini butuh iman untuk bisa percaya walaupun kondisinya yang kita lihat belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kita selalu menempatkan perkataan firman yang di Alkitab sebagai otoritas perkataan tertinggi dalam hidup Anda dan saya. Bahkan kita harus punya iman untuk mengabaikan perkataan-perkataan yang bertentangan dengan perkataan Alkitab. Itulah kenapa pada saat Imlek kemarin ada beberapa orang ngomong, hati-hati loh ya yang sionya ini, yang sionya ini, yang sionya ini. Harus begini, harus begini, harus begini. Ya, saya selalu mengingatkan, tim Komsel kami selalu mengingatkan, ya yang baik-baik diaminkan, yang nggak baik ya dibuang saja, nggak usah dipikirkan. Ditengking bernama Yesus. Pakai firman Tuhan untuk menengking bahwa hidup kita setiap hari itu penuh dengan perlindungan, guidance dari Tuhan. Itulah kenapa abaikan perkataan-perkataan yang bertentangan dengan perkataan Alkitab. Entah itu perkataan paranormal, di mana Anda itu mungkin pernah diramal sebelumnya, perkataan logika, akal, pikiran manusia. Saudara, kemarin saya sharing dengan seorang ibu, dia ngomong, dia sudah 7 tahun sakit kanker, saudara. Sudah kemo 5 kali, saudara. Dan masih hidup. Dan masih bisa senyum-senyum dan kelihatan segar. Berapa banyak orang baru kena vonis kanker, belum apa-apa, baru beberapa bulan sudah parah, saudara. Sudah nggak sanggup hidup, bahkan tantenya cerita, ayahnya cerita. Saat di rumah sakit dia tanya, loh yang namanya ibu ini mana? Oh sudah dipanggil Yesus katanya. Setiap hari dia tuh selalu ngomongnya negatif terus. Sudah malas hidup. Percuma hidup, akhirnya makan nggak dikontrol, semua dimakan ya, akhirnya meninggal. Memang umur adalah milik Tuhan, tapi kalau Anda punya iman
dan vonis dokter mungkin berkata tinggal 3 bulan, tinggal 6 bulan. Nyatanya Ai ini sudah punya beberapa teman yang usianya sampai nambah. Di atas 10 tahun juga nggak meninggal-meninggal. Sampai 20 tahun juga nggak meninggal-meninggal. Itulah kenapa entah itu logika akal pikiran manusia, apa yang dokter katakan, manusia katakan, ya sudahlah serahkan pada Tuhan, nggak usah takut. Apa itu pandangan Anda sendiri, perasaan Anda sendiri, apa yang Anda lakukan pada saat Anda kumpul-kumpul dengan komunitas yang lama. Anda mungkin diajak berdoa di kuburan, cengbengan, dengan doa-doa dan segala macam tradisi adat istiadat. Ingat, saya tidak melarang Anda ke kuburan. Anda tidak ada masalah menghormati, tapi tidak mengajak bicara orang yang sudah meninggal, ya kan? Tidak mendoakan sesuai adat-adat yang lama. Nggak perlu, saudara. Itulah kenapa. Tapi kita menghormati, saudara, menghormati, nggak ada masalah. Ketika kita baca Alkitab, maka kita akan mengerti bahwa Tuhan Yesus mencari orang-orang yang percaya sama Dia. Amin, saudara. Saya ulangi lagi. Saya ulangi sampai Anda dan saya itu masuk dalam pikiran kita. Ketika kita membaca Alkitab setiap hari, maka kita itu akan ngerti bahwa Tuhan Yesus mencari orang-orang yang mempercayai Dia, saudara. Tuhan Yesus akan selalu merespon siapapun yang punya iman kepadanya. Saya ulangi lagi. Tuhan Yesus akan selalu merespons siapapun yang punya iman kepadanya. Anda bisa lihat, saya tulis di layar YouTube Anda. Yang pertama Anda bisa baca tentang perwira Kapernaum, tentang perempuan Kanaan, tentang perempuan yang sakit pendarahan, tentang Bartimeus. Ayatnya sudah ada di YouTube channel Anda, saudara. Saya ingin kita sama-sama baca di Matius 17 ayat 20 ngomong apa? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tidak akan ada yang mustahil bagimu. Dengan kata lain apa, saudara? Sedikit iman saja dapat melakukan hal-hal besar, saudara. Sedikit iman saja dapat menaklukkan, menakjubkan, melakukan apa yang menakjubkan dalam hidup Anda dan saya. Iman kita itu sangat mahal harganya. Iman Anda dan saya kepada Tuhan dan firman-Nya akan berdampak ke dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita juga. Enggak cuma pada kita, saudara. Yesus berkata bahwa iman kita dapat diumpamakan seperti sebuah biji sesawi. Anda pernah lihat besarnya biji sesawi, saudara? Kecil sekali. Tapi Anda pernah tahu nggak pohon sesawi sebesar apa? Gede, saudara. Lebih besar dari pohon beringin. Gede pohon sesawi. Sampai burung-burung bisa bertengger di sana, saudara. Tapi bijinya kecil sekali. Yang menarik adalah bahwa biji sesawi adalah yang terkecil dari semua biji. Tapi biji sesawi adalah sebuah benih, saudara. Sebuah iman yang kuat, iman yang mahal, yang bernilai, itu berawal dari sebuah benih bernilai. Ketika benih itu terus tumbuh, berubah menjadi pohon besar dan berbuah. Jadi nggak bisa iman tuh langsung mintanya besar. Mintanya iman yang mahal harganya, nggak bisa. Anda dan saya mesti menyirami dan memberi makan benih iman kita dengan memberinya nutrisi, saudara. Amin. Pagi hari ini, di minggu ketiga, 1 ketiga, saya ingin Anda paham bahwa seberapa mahal iman kita itu membuat Anda akan melangkah jauh bersama dengan Tuhan. Bagaimana bisa sangat berarti dan sangat mahal? Ketika Anda dan saya harus memelihara benih iman itu, saudara, agar benih iman itu bisa tumbuh dan berbuat banyak. Nah, pagi ini, seberapa mahalkah iman itu?
Seberapa pentingkah iman itu? Saya ingin Anda sama-sama belajar, kita juga sama-sama belajar. Yang pertama, iman itu dapat menentukan seberapa banyak yang akan Allah lakukan dalam hidup kita. Nah, seberapa banyak yang Allah lakukan? Mari kita lihat Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman, perhatikan baik-baik, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ingat baik-baik, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi apakah Anda mendapat upah karena Anda jadi pendeta? Tidak. Anda dapat upah karena Anda seorang full timer? Anda dapat upah karena Anda seorang karyawan? Itu hanya sebuah gaji kalau Anda jadi karyawan. Berapa banyak pendeta yang hidupnya bukan dari kependetaannya? Termasuk saya tidak hidup dari seorang pendeta, tidak digaji, saya tidak mengambil apapun. Jika ada orang bilang pendeta hidup dari persepuluhan, saya beritahu demi kasih Tuhan, tidak semua pendeta seperti itu. Saya hidup dari mana? Dari apa yang Tuhan izinkan boleh kami kelola untuk kami bekerja, saudara. Kalau Anda melakukan dengan sepenuh hati, Anda nggak usah khawatir dengan gajiku cuman sekian, Pak. Memang hidup dari gaji. Kalau saya tampil di sana, saya dapat PK sekian. Kalau seorang dalam pelayanan. Kalau Anda seorang trainer, kalau Anda mengisi acara, saya dapat upah cuma sekian, Pak. Ingat baik-baik. Kita tidak akan mungkin hidup dari gaji. Tidak akan pernah cukup. Tapi Anda dan saya hidup itu karena kemurahan Tuhan. Yang setuju katakan yes. Amin, saudara. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu dari mana berkat itu terjadi. Tapi Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mencari Dia aja Tuhan kasih upah, saudara. Tuhan hanya merespons iman yang ada dalam hati kita, saudara. Seberapa mahal imanmu, atau Anda berpikir imanmu murahan, ya Anda akan mendapat respons seperti imanmu. Kalau Anda berkata iman itu murah, ya Anda akan dapat iman yang murahan. Tapi kalau Anda berkata iman Anda dipoles sedemikian rupa, di-upgrade sama Bapa, dari layer ke layer, terus ditingkatkan, supaya kapasitas rohmu meningkat. Tuhan hanya bisa merespon dari iman yang ada dalam hati Anda dan saya, saudara. Tanpa iman, berarti kan baik-baik. Kita menulis tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Allah hanya memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin, saudara. Allah hanya memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh beriman kepadanya. Salah satu contoh yang tadi pagi saya waktu mempersiapkan adalah Daniel, saudara. Contoh seorang yang punya iman yang murni di hadapan Tuhan, saudara. Kalau saya pelajari Daniel ini dipercaya dari beberapa rezim, beberapa pemerintahan yang berbeda-beda, saudara. Saya coba pelajari sejak zaman Raja Nebukadnezar, zaman Babel. Daniel mulai melayani sejak masa pembuangannya, saudara. Dipercaya mulai Raja Darius, Media Persia, Daniel tetap dipercaya bahkan setelah Babel jatuh. Masuk lagi rezim berikutnya, Raja Kores, Sirus dari Persia. Daniel masih ada sampai masa Kores. Itu Anda bisa lihat di Daniel 10 ayat 1. Saudara. Intinya adalah, kalau Anda belajar dari Daniel, contoh orang yang punya iman yang murni di hadapan Tuhan,
Daniel melayani lintas pemerintahan. Dari Babel sampai Persia, terus dipercaya, dipakai Tuhan secara konsisten. Itu kalau imannya nggak mahal, nggak mungkin. Iman murahan nggak bisa dipercaya. Makanya kita harus belajar, saudara. Apakah Daniel diproses saat Daniel di kandang singa? Lo tidak. Jangan salah. Imannya tuh muncul pas di kandang singa, Pak. Lo sebentar, saudara. Bukan. Coba kita lihat ya, Daniel pasal 6 ayat 10 ngomong apa? Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, masuklah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem. Perhatikan baik-baik, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Gak cuma sehari, gak cuma sebulan, gak cuma setahun, bertahun-tahun, saudara. Iman Daniel bukan dibangun saat di kandang singa, tapi sudah dibangun lewat kebiasaan doa setiap hari. 3 kali sehari, saudara. Itulah kenapa Daniel mencari Tuhan. Bukan pada saat dia sedang kepepet, saat di kandang singa yang lapar. Bukan. Daniel bangun imannya bukan saat dia berada dalam pergumulannya. Bukan. Alkitab mengatakan Daniel seorang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Daniel berdoa menghadap Tuhan 3 kali sehari. Minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Daniel seorang berkenan di hati Tuhan. Mari kita lihat Matius 9 ayat 29, saudara. Matius 9 ayat 29 ngomong apa? Yesus pun menyentuh mata mereka sambil berkata, apa perkataannya, saudara? Jadilah kepadamu menurut imanmu. Makanya Anda jangan macam-macam dengan iman, saudara. Kalau Anda menganggap Allah iman itu buat apa? Ya Anda akan terjadilah sesuai dengan imanmu, saudara. Itulah kenapa Anda nggak akan bisa kemana-mana kalau Anda tidak beriman, berproses iman Anda dan saya. Seberapa mahal imanmu di hadapan Tuhan. Yesus pun menyentuh mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Apa maksudnya saat Tuhan berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu? Iman kita akan menentukan seberapa besar mujizat, seberapa besar berkat yang kita percayai. Doakan, pikirkan, dan harapkan, saudara. Iman kita akan menentukan seberapa banyak Tuhan dilibatkan untuk bekerja dalam hidup kita, saudara. Itulah kenapa di dalam iman itu ada kesabaran. Iman dan kesabaran itu kunci satu paket untuk menerima semua janji-janji Tuhan itu. Saya ulangi lagi. Iman dan kesabaran adalah paket, adalah kunci untuk menerima semua janji-janji Tuhan itu, saudara. Iman kita itu punya kuasa yang sangat kuat. Sehingga ketika kita menempatkan sedikit iman saja dalam Allah yang besar, Anda dapat hasil yang besar. Iman sebesar biji sesawi aja bisa memindahkan gunung, saudara. Yang kedua, iman itu dapat mengubah janji firman Tuhan menjadi kenyataan dalam hidup kita, saudara. Nah, saya ulangi. Jadi Pak, hanya beriman tuh jadi kenyataan. Iya, semuanya berawal dari iman. Dari yang rohani dengan iman yang kuat dan iman yang teguh akan terjadi dalam dunia yang keduniawiannya di dunia ini terjadi, saudara. Mari kita lihat Roma 4 ayat 18 sampai 22. Roma 4 ayat 18 sampai 22. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Kalau Abraham gak nurut, ya gak punya iman. Karena Abraham nurut, Abraham berharap dan percaya ia akan jadi bapa banyak bangsa.
Dikatakan berikutnya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19 dikatakan, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah mati karena usianya telah kira-kira 100 tahun, bahwa rahim Sarah telah tertutup, alias sudah tua, saudara, sudah mati haid. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah, saudara perhatikan baik-baik, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Orang yang tidak percaya sama Allahnya, terus mau percaya sama siapa? Dikatakan tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Ayat 21. Serta berkeyakinan penuh. Keyakinannya penuh. Karena keyakinan penuh, maka imannya itu mahal di hadapan Tuhan. Saking mahalnya, maka Tuhan pasti memberkati. Serta berkeyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena imannya mahal banget, precious sekali, saudara. Dalam bahasa lain tuh, imannya tuh cuma sama Allah, gak ada yang lain. Yang lain gak urusan lah ngomong apa. Walaupun Anda baca, Sarah pun sempat tertawa, betul saudara ya. Tapi saya pernah sharing ke jemaat, dalam tertawanya itu pasti dia ada sedikit percaya awalnya. Lama-lama terus dikembangkan jadi iman yang mahal, maka terjadi sesuai dengan keinginan Tuhan. Ayat 22 dikatakan, itulah sebabnya hal itu diperhitungkan kepadanya, saudara? Sebagai kebenaran. Iman itu dasar untuk segala keajaiban Tuhan. Anda mau menikmati keajaiban Tuhan? Sepanjang tahun 2026, dari awal tahun sampai akhir tahun, kita mengalami year of God's love, presence, and favor. Tahun cintanya Tuhan, hadiratnya Tuhan, dan perkenanannya Tuhan. Di minggu ketiga, Sabtu ketiga, saya mengingatkan, iman adalah dasar untuk segala keajaiban Tuhan, dasar untuk segala mujizat Tuhan, dasar untuk segala kesembuhan dan pemulihan, sehingga semuanya itu dapat terjadi dalam hidup Anda dan saya. Yang mau ketik di live chat, ketik di kolom komen. Anda yang tidak mau ngetik langsung ngomong amin, saudara. Maka pertanyaannya, seberapa mahal imanmu di hadapan Tuhan? Saya terus mendorong, saya terus berdoa. Buatlah iman yang tadinya murahan itu menjadi iman yang mahal di hadapan Tuhan. Sehingga saat Anda melangkah dan Anda menunjuk sesuatu, terjadilah sesuai dengan imanmu. Yang mau katakan amin ya Tuhan. Amin. Iman itulah yang mengubah janji-janji Tuhan, saudara, jadi kenyataan. Jangan pernah kendorkan rasa percaya, imanmu, pengharapanmu kepada Tuhan. Kisah mujizat pertama menjelaskan tentang prinsip-prinsip iman yang menghasilkan mujizat dan berkat Tuhan. Apa mujizat pertama yang terjadi, saudara? Masih ingat? Mengubah air menjadi anggur. Mereka mengundang Tuhan Yesus datang ke pesta pernikahan itu. Ada invitation, undangan. Undanglah pagi hari ini. Saya tidak tahu Anda punya permasalahan apa. Apa Anda sakit kanker? Anda sakit yang sangat parah? Anda kena masalah-masalah yang tidak pernah bisa diatasi oleh seorang manusia pun di dunia ini? Sudah tidak ada pengharapan, Anda sakit begitu parah. Apakah Anda mungkin punya hubungan keluarga yang sudah hancur karena kesalahan Anda sendiri? Ataupun hubungan keluarga Anda hancur karena dirusak oleh orang lain? Apakah kesalahan Anda hancur? Hubungan keluarga hancur karena masalah ekonomi, masalah keuangan? Yang pertama, Anda masih ingat? Kisah mujizat pertama di Alkitab menjelaskan tentang prinsip-prinsip iman yang menghasilkan mujizat dan berkat Tuhan. Yang pertama, invitation. Undang Tuhan Yesus datang ke pesta pernikahan. Datang masuk dalam masalahmu. Undang, saudara. Yang kedua saya catat,
Maria, ibu Yesus, ngasih tahu Yesus bahwa mereka kekurangan anggur. Artinya, kasih tahu Yesus, Anda dan saya, Tuhan Yesus Kristus, aku mengalami masalah berat Tuhan. Ada intercession, ada doa syafaat, doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh. Setelah Anda undang Yesus masuk dalam kehidupan Anda dan saya, ada doa, saudara, ada doa. Yang ketiga yang saya coba pelajari dari kisah mujizat yang pertama, saudara, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada para pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Saya garis bawahi, penuh dengan air, bukan dengan anggur, dengan air yang murah. Orang ngomong, imane gede kok, kelakuane koyo ngono, ora ndak punya apa-apa gitu, iman ketinggian. Ya mana bisa kebesaran iman, modal tak ada. Saya beritahu, kalau ada orang ngomong kayak gitu, Anda cukup senyum. Jangan bergetar iman Anda, saudara. Amin. Jangan bergetar, tenang saja, saudara. Ingat apa yang saya sharingkan pagi hari ini. Kalau Anda sakit, Anda kesakitan setengah mati, dan Anda mungkin pengen mati. Bahkan Anda dapat share YouTube GPI Lambar Tengah Raya program Selamat Pagi Sahabat. Pagi hari ini Anda dapat firman, ada sebuah rema itu kuat untuk Anda tidak boleh memadamkan rohmu. Tuhan Yesus memberikan perintah kepada para pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan cedoklah air itu. Pada saat air biasa itu dicedok, diberikan kepada pemimpin pesta, itu ada instruksi, ada petunjuk dari Tuhan. Saat Imlek, saya bicara sendiri oleh seorang penderita kanker yang sudah 5 kali kemo. Sehat, saudara. Seperti orang normal. Apapun penyakitmu hari ini, dengarkan instruksi dari Tuhanmu. Dan yang keempat, yang terakhir yang saya tulis, dari kisah mujizat pertama yang Yesus buat saat pernikahan di Kana, saudara. Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya. Ulangi kata-kata saya, ketik di live chat. Dengan iman, walaupun Anda mengetik di live chat atau kolom komen dengan meneteskan air mata, saya tidak peduli dengan air mata Anda. Saya hanya memberikan Anda menulis dengan iman di kolom komen ataupun kolom chat. Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya melalui mujizat itu. Amin, saudara. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya melalui mujizat itu, sehingga para murid menjadi percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberikan inspirasi. Kalau pagi ini Anda mendapatkan inspirasi tentang pemulihan, tentang kesembuhan, tentang mujizat yang Tuhan ingin bicara kepada Anda, betapa mahalnya imanmu di depan Tuhan. Pagi hari ini datang kepadanya, undang dia, invitation, undang Yesus masuk dalam kehidupanmu. Doakan permasalahanmu, intercession, Anda doa syafaat, doa, saudara. Kalau Anda butuh bantuan doa, Anda ketik di kolom live chat atau kolom komen. Kalau Anda ingin secara private atau pribadi, Anda bisa WA ke hotline GPI Lambar Tengah Raya. Anda juga bisa telepon ke telepon gereja. Anda bisa cek di Telkom 108. Anda tanya Lambar Tengah Raya nomor 45, nomor teleponnya berapa. Anda doa, minta didoakan. Tuhan pasti memberikan instruksinya, memberikan petunjuk. Nah, dan yang terakhir, yang keempat, Tuhan pasti akan menginspirasi Anda dan saya, bahwa Tuhan pasti menyatakan kemuliaannya melalui mujizat, sehingga semua orang yang mengalami Yesus Kristus melalui roh dan firman-Nya, setiap hari imannya dibuat semakin mahal, semakin besar, dan terjadilah sesuai iman. Sebelum selamat pagi ini selesai,
besok saya akan lanjutkan lagi sharing 2 kali ibadah saudara, pagi dan sore jam 9 dan jam 5 sore. Besok saya akan melanjutkan dari apa yang saya sharingkan dengan tema hening yang menuntun. Dan besok ada pentapisan diaken di ibadah pagi. Saya percaya setiap orang yang diundang Tuhan untuk masuk lebih dalam, apapun yang Anda layani dalam bidang pelayanan apapun, Tuhan selalu berurusan dengan iman Anda dan iman saya. Satu pujian sebelum kita mengakhiri. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri Selamat Pagi Sahabat pada hari ini, kita akan menaikkan satu pujian. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah kenapa tema pagi hari ini membuat iman Anda dan saya bangkit. Dan ingat baik-baik saudara, nanti hari Selasa kita ada komsel bersama dengan judul tema iman dalam realita. Saya akan sharing pada Anda secara online. Anda bisa hubungi tim sekretariat atau gembala komsel Anda supaya Anda bisa mendapatkan link secara online-nya lewat Zoom. Kita akan belajar iman kita itu ada dalam realita, bukan iman dalam fata morgana, apalagi iman yang kosong. Tidak, saudara. Nah, bagaimana membuat itu menjadi nyata? Nanti kita hari Selasa akan sama-sama belajar. Misalnya kita berdoa buat apa yang sudah Tuhan berikan dalam 1 minggu yang luar biasa ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk semuanya. Kalau sampai hari ini Tuhan, di minggu ketiga, Sabtu ketiga bulan Februari ini, Kau selalu ingatkan kami akan untuk meningkatkan iman kami Tuhan. Menjadi iman yang nyata dalam kehidupan kami. Semua janji-Mu pasti terjadi. Kau ajari kami, Kau siapkan iman kami. Menjadi iman yang penuh, dengan kepercayaan penuh padamu saja Tuhan. Ajari hamba-Mu ini Tuhan dan semua pengikut-Mu Tuhan. Untuk bisa dengar-dengaran akan-Mu. Kami domba-Mu Tuhan, Kaulah gembala agung kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa Tuhan buat semua jemaat-Mu Tuhan. Yang mungkin mereka membutuhkan iman untuk kesembuhan Tuhan.
untuk mujizat buat pekerjaan mereka, buat rumah tangga mereka, buat penghidupan, buat masalah ekonomi, masalah hutang, masalah apapun Tuhan, sakit penyakit ataupun kelemahan tubuh, masalah keterikatan dengan obat-obatan terlarang, masalah keterikatan dengan rokok, seks bebas, pornografi, LGBT, apapun Tuhan. Pagi hari ini ajari kami punya iman yang benar. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, biarlah terjadi Tuhan semua kehendak-Mu, jadi Kau paksakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Dan kalau besok kami akan ibadah Tuhan, berikan kami kemampuan untuk menyiapkan tubuh, jiwa, dan roh kami menerima firman-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Dalam keheningan kami Kau tuntun kami kepada iman yang benar Tuhan. Dan pagi hari ini sebelum selesai mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau. Di bawah sayap-Nya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kalau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Di dalam nama Yesus Kristus, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab semua pergumulanmu. Diberkatilah setiap langkahmu manapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin, amin, amin. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Selalu jaga kesehatan Anda. Ingat, apa yang kita lakukan tiap hari bersama dengan Tuhan, Tuhan ingin Anda hidup dalam kondisi sehat. Bukan penyakit yang Tuhan izinkan. Tapi seandainya kita diproses dalam sakit, itu karena kemuliaan Tuhan dinyatakan, yang pertama. Yang kedua, atau mungkin memang saatnya Anda berpulang. Kalau Anda memang saatnya berpulang, gak usah sedih. Justru rumah Anda sudah jadi. Anda persiapkan hubunganmu dengan keluargamu, persiapkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan percayalah saudara, kalau Anda tiap hari hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan, membaca firman Tuhan pagi, siang, dan malam, dan kalau Anda mau dan berkenan berproses untuk membuat iman Anda dan saya mahal di hadapannya, share link YouTube ini ke teman-teman Anda, kolega Anda, supaya mereka diingatkan kembali, di-charge kembali, sehingga baterai iman kita akan selalu penuh, dan otot-otot iman kita akan dilatih terus luar biasa jadi kuat. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu besok pagi. Saya akan lari Anda 2 kali ibadah jam 9 dan jam 5 sore. Tuhan Yesus memberkati.